Aduh, bosen. Enaknya nonton apa ya? Sama siang pemirsa, berita terkini. Sesosok hitam gelap menyerang kota Jakuke Kota pada siang kali ini. Pihak polisi sekarang sedang menangani hal seperti ini, cuma sepertinya mereka sibuk dengan menangkap kaum mereka sendiri. Tunggu. Kayak kenal. Bentar. Lah, hitam? Biadab kalian semua. Apa ini? Kok gelap? Hitam, kamu berdolah lagi ya? Gak puas-puas kamu. Cepet jadi kecil lagi. Firly, kok kamu bisa segede gitu sih? Begini caranya. Oh, hai. Udah berapa lama ya aku hilang? Kayaknya udah kayak seminggu atau sebulan lebih deh kayaknya ya aku hilang. Aku baru tahu aku punya YouTube. Oke, kalian bisa skip di menit ini. Mohon maaf banget aku hilang sebentar. Ya tau lah, banyak urusan di luar YouTube, tapi ya aku nggak mau ceritain. Dan juga beberapa hari yang lalu laptop aku juga rusak. Dan akhirnya nggak apa-apa, sekarang udah bener kok. Ini aku udah record di laptop aku juga. Dan untuk video kali ini itu video tutorial lagi. Untuk kayak misal kayak animasi itu project besar ya. Jadi aku nggak terlalu prioritasin. Tapi bakalan ada kok, tenang. Dan aku akuin, aku tuh orang yang nggak bisa jelasin, tapi aku usahain apapun yang aku ngomongin itu jelas gitu, masuk ke subtitlenya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, ya. Kan aku juga belajarnya dari otodidak juga, enggak secara langsung gambar dari kursus atau apa. Dan balik lagi, kalau soal benar atau enggaknya itu ke diri masing-masing ya. Karena kan kalau gambar itu beda tangan beda hasil ya, nggak kayak pekerjaan lain kayak desain editing itu bisa pakai fitur apalah. Dan kalau untuk konten game aku udah nggak ada lagi ya. Dan itu mungkin bakal aku buat channel baru. Setiap konten tuh udah isinya konsisten aja, oke? Dan ya, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang yang namanya foreshortening. Ini requestan dari tahun lalu ya sebenarnya, tapi alhamdulillah aku bisa buat sekarang. Jadi foreshortening itu kayak sebuah teknik pada gambar, itu biar bisa memberiin kesan kedalaman sama 3D, biar gambar kamu tuh nggak gepeng-gepeng banget gitu. Dan kalau kamu udah belajar foreshortening, berarti kamu itu udah melawan hukum alam yang namanya aturan pada objek kayak anatomi atau mungkin objek lainnya juga yang masuk foreshortening gitu. Dan sepanjang tutorial kalian lihat karakter aku aja ya. Jadi nggak meski bolak-balik footage kayak begini, jadi biar kalian itu nggak pusing juga lah ya. Oke, daripada banyak jelasin, kita langsung aja mulai ke latihannya. Yang pertama adalah geometry angle. Ini semacam pemanasan dulu ya. Kalian bisa skip ini kalau kalian pengen mulai langsung gambar aja. Tapi hey, ini inti dari sebenarnya. Kalau ngeditnya juga rugi sih. Aku udah pernah buat video tentang perspektif, jadi silakan cek videonya. Kita kenalin dulu sama yang namanya geometri, terutama sama geometri ruang. Secara rinci, geometri itu membahas tentang titik, garis, sudut, bidang, dan bangun ruang, serta hubungan antar elemen-elemen tersebut. Jadi simpelnya geometri ini pola utama dari sketsanya ya. Kalau di bidang gambar, geometri ini terdiri dari bola, kubus, balok, tabung, dan kerucut ya. Jadi yang paling banyak digunakan ya cuma tabung, balok, sama bola aja sih. Kalian gak usah terlalu banyak mikirin bangun ruang, nanti pusing sendiri. Geometri kan bentuknya udah ruang ya. Jadi usahain di sini kalian tuh pikirnya itu kayak 3D, berpikir 3D. Ya banyakin lihat film atau animasi 3D ya. Dan kalau pengen nonton anime, cari yang 3D, oke? Dan lihat kedalamannya itu dengan kayak buat angle atau pandangan dari garis kelilingnya atau garis tambah yang kalian lihat di geometrinya. Misalnya dari atas, bawah, dan samping. Tapi kalau samping ya tinggal balik kanvas aja ya. Dan dibarengin sama pergabungan geometri-geometri lain. Kalau kalian lihat di layar ini kan pastinya udah kebayang dong bakal jadi apa dari gabungan-gabungan geometri ini. Jadi ini cuma kayak dasar dari implementasian objek-objek yang kompleks biar lebih gampangnya itu pakai geometri gitu ya. Dan bisa juga ini jadi sekedar pemanasan aja. Tapi aku maunya gambar langsung Kak, nggak mau geometri kayak gitu. Oh oke, ya jelas bisa. Tapi itu kalau kamu pengen sekali gambar sih. Kalau dijadiin latihan ini butuhin waktu lama. Kamu bakal tergantungan banget sama referensi. Tapi kembali lagi itu semua tergantung masing-masing, oke? Tapi sisi positifnya dengan lihat referensi dan nyetak ya, kamu tuh kayak familiar sama dan kenal ukurannya juga gitu. Kalau ada yang kepanjangan atau yang kayak kegedean, pastinya kamu ngeh gitu. Oh ini ada yang salah nih. Gimana caranya? Jadi yang pertama gunain satu referensi aja yang dinamis ya. Terus cetak gambar aslinya. Jadiin polanya dulu, simpelin gunain geometri biar lebih mudah ditelaahnya gitu. Yang kedalamannya tuh gimana. Dan harap perhatiin ukurannya biar nggak berlebihan ataupun kegedean ya. Karena buat apa pakai referensi kalau kamu aja sama sekali nggak ngikutin apa yang ada di referensi gitu. Kalau masalah style itu
cuma ubah parasnya ya. Dan terus paling bekerja yang mana Kak? Belajar geometri dulu atau langsung aja ke referensi? Sebenarnya ini bekerjanya sama-sama ya, jadi dua-duanya harus dipelajarin juga. Modif dikit juga nggak apa-apa, biar ada style kamu juga sih. Tapi parasnya aja ya, kalau untuk masalah ukuran atau apa ya, coba ikutin di referensi lagi. Dan metode yang kedua, ini cara aku belajar foreshortening. Oke, kalian udah tahu basicnya, sekarang mulai dari cara aku belajar ya. Yang namanya video tutorial pastinya harus nunjukin gimana sih pembuat tutorial ini buat gambar dan cara belajarnya. Ini nggak nunjukin benar atau enggaknya sih, ini bukan prompt dan nggak pakai AI selain tanganku dan fitur gambar itu sendiri. Jadi ya, ini cara aku belajar. Oke, jadi gini, aku jadiin tanda tambah atau keliling garisnya itu sebagai alat angle atau sudut pandangnya. Jadi aku fokus di satu hal yang bisa pengaruh banyak, yaitu garis kelilingnya. Kadang kurang akurat sih kedalamannya, tapi yang penting just make it exist first gitu tujuannya. Kalau angle-nya tujuannya udah jelas mau kemana, pastinya kita tuh kalau mau benerin bakal fokus ke arah yang dituju gitu. Kayak video sebelumnya yang kalian bisa cek cara aku menggambar kepala. Ini terdiri dari bola, lempengan atau dada, dan tabung buat anatomi tambahan ataupun bisa ya semuanya. Bola biasanya buat kepala, garis tengah itu buat mata, pertemuan garisnya itu buat hidung, dan bawahnya tuh mulut. Dan aku kasih garis sampingnya lagi buat telinga, segaris aja. Kalau mau mulai rapihin atau itu hasil akhir, aku tuh cari referensi buat struktur kepalanya gitu yang bener mana. Lebih baik kayak gitu deh, dibanding kamu kayak bagus dulu, mending kayak buat polanya aja dulu. Untuk lempengan dada ini sebenarnya banyak ya fungsi lempengan tuh, bisa buat arah kepala, gerayan rambut, pakaian, kuku, dan juga properti tajam. Tapi di sini aku fokus ke bagian tubuh, oke? Tabung biasanya aku buat untuk lengan dan posisi tubuh ya. Udah kebayang dah kalian tuh pasti lengan tuh bentuknya kayak gini, jadi tubuh. Lah terus gunanya kamu nunjukin lempengan dada buat apa gitu? Kalau ada tabung yang sama-sama kayak lempengan juga kayak di depannya gitu. Ini buat gambar yang bukan keseluruhan ya, karena aku lihat baik banget gambar dari kalian itu dadanya masih agak, ya begitulah. Next deh aku benerin gambar kalian. Coba tolong kalian banyakin gambar kalian di hashtag Firly Broken Heart Instagram. Kalau di Twitter ya tag aku aja ya, Firly Azuki, masih sama kok. Tanpa kita sadarin bahwa hal sepele juga kadang kita suka abain sih, sama termasuk aku juga. Dan yang terakhir aku sering gunain namanya garis proses. Kalau aku agak struggle sama penempatan dari jauh ke dekatnya atau kebalikannya deh. Ini juga membantu banget sama bentuk abstrak. Kalau aku buat dan pohon atau aksesoris pakaian ya lumayan bantu sih buat ngebantu shadingnya sama ngeblend, ngeblurnya biar kerasa lebih 3D-nya tuh alurnya gimana. Atau mungkin kalian ada cara lain biar kayak akal-akalin lah gitu ya. Kita langsung aja ke proses pembuatannya. Seperti yang ada di intro tadi ya, itu aku buat selama si foreshortening itu berjalan. Jadi ya aku banyak gunain referensi di sini dan kadang agak susah juga buat perspektif gila-gilaan ya. Awal membuat foreshortening itu kayak nggak cuma kayak jauh deket aja, besar atau kecil, tapi ini tentang kedalaman soalnya. Kadang jadi kerasa lebih 3D itu agak sulit di awal-awal, tapi kayak fokus aja cari solusi dan cari salah satu apa yang harus dibenerin. Dan kalau tahap sketsa dan line art sudah, langsung ke base color dan shading ya. Untuk base color ya seperti biasa ya. Soalnya warna agak krusial dan rumit, jadi ya gampang dulu deh. Oh ya, dan satu tips lagi yang bikin datar tuh di sini cara shading dan line artnya ya. Kadang garis line art dan shadingnya itu kayak nggak ngikutin arah tabung yang melingkar, dan shadingnya juga datar, nggak ada ketebalannya juga gitu. Jadi tetap ingat alur bentuknya gimana. Kan kita udah belajar geometri tadi, jadi kita harus ikutin bentuk dari si geometri tersebut gitu. Kalau melingkar ya melingkar teksturnya, kalau ya melembung ya melembung. Dan yang terakhir itu cuma optional ya, yaitu overlapping dan blur. Overlapping itu menumpuk, yaitu tubuh di depannya bagian tubuh lain, kayak tangannya di atas, bawahnya badan gitu. Dan untuk blur ini membantu banget buat kedalaman ya. Dan ini posisinya dibilang efek aja ya, nggak perlu sering dipakai, nggak apa-apa. Dan ya itu dia. Pokoknya intinya daripada kalian mikir gimana caranya jadi 3D, mending diubah jadi apa hal yang membantu biar kelihatan 3D gitu. Misalnya kayak line art, shadingnya, atau mungkin kayak overlapping dan blur gitu, biar kelihatan lebih ada kedalaman. Jarak jauh dekatnya tuh ada. Masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulannya. Foreshortening sendiri itu kayak sebuah teknik distorsi ya, karena sudut pandang agar kelihatan itu lebih dinamik. Ini termasuk fundamental menggambar yang berkaitan sama perspektif. Tapi ingat,
perspektif sama foreshortening itu jelas berbeda ya, tapi saling kerjasama. Perspektif itu permukaannya, dan foreshortening itu isi permukaannya. Selain gunanya beriin kedalaman, foreshortening juga bisa gunain sebagai proporsi dengan sebuah background. Kalau ada negative space atau area kosong, bisa kalian pakai ini. Dan menurutku kayaknya gambar itu lebih menyenangkan kalau kalian itu udah belajar yang namanya foreshortening sama perspektif. Dan ya, itu aja. Kalau kalian merasa kayak penjelasan kurang atau kayak butuh penjelasan lagi, silahkan komen di bawah. Aku orangnya nggak suka jelasin banyak panjang kok, paling cuma kayak satu paragraf aja udah gitu loh. Jadi kalau kalian punya kayak pendapat atau saran ya please let me know gitu. Aku tahu belajar foreshortening itu susah karena angle sama kedalamannya masih kurang terasa. Tapi dengan banyak latihan, aku doain kalian bisa, oke? Dukung aku di Traktir dan aku open commission. Silahkan kalau kalian tertarik, ada link semuanya di deskripsi. Dan baca komik aku juga, the new member sama Sparkle Angels. Jangan lupa like dan subscribe untuk video kali ini. Dan ya, segitu aja. Semangat gambarnya. Bye. Gila, aku udah berapa lama aku tidak upload. Astaga. Semoga lancar. Amin. Sip. Yes.